Baiklah, sebelum memulai kegiatan perkuliahan kali ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Lapor mahasiswa tingkat 3 kelas B berjumlah 10 orang siap mengikuti materi dari Bapak. Laporan selesai. Baik, lanjutkan. Beri salam. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Wah, luar biasa. Terima kasih sudah join ya untuk pertemuan online kita pagi ini. Sehat semuanya? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Sehat, Pak. Ya. Jadi Pak. terima kasih sekali lagi ya. Kita akan dalam beberapa menit ke depan kita akan melanjutkan materi kita untuk mata kuliah perawatan bedah dan anestesi. Ya. Kali ini kita akan diskusikan tentang electrosurgical unit atau ESU. Teman-teman saya share dulu untuk materinya. Kelihatan? Udah, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, topik kali ini tentang electrosurgical atau surgery unit atau biasa disingkat ESU. Misalnya orang-orang elektromedis menggunakan ESU itu electrosurgical unit. Baik, sebelum ke materi saya ingin share sedikit ini informasi yang beberapa waktu lalu. Menurut saya ini berita yang sangat menarik. Ini terkait dengan, jadi judulnya gini, salah prosedur pembersihan alat bedah, 1000 pasien RS di AS terancam kena HIV. Nah, ini salah satu yang perlu diperhatikan oleh kita yang bakal menangani alat bedah, atau lulusan elektromedis yang menangani alat-alat bedah, tentu harus memperhatikan prosedur atau menjalankan prosedur pemeliharaan dan perawatan alat dengan benar, karena efeknya ternyata cukup luar biasa dampaknya. Ya, kita lihat di dalam berita ini ribuan orang terkena HIV karena salah melakukan prosedur pembersihan alat atau tidak memperhatikan protap dengan benar. Nah, ini menjadi catatan kita nanti setelah menyelesaikan perkuliahan ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa pentingnya prosedur pemeliharaan alat, karena alat-alat yang kita tangani salah satunya adalah ESU yang akan kita pelajari, ini berhubungan dengan nyawa orang atau nyawa pasien. Oke, baik. Untuk materi ESU atau electrosurgery unit, kompetensi dasarnya adalah kita dapat memahami konsep dasar, fungsi, prinsip kerja, serta dapat melakukan atau melaksanakan prosedur pengoperasian, prosedur pemeliharaan, prosedur pengujian atau uji fungsi alat, dan juga troubleshooting untuk menangani kerusakan pada alat-alat elektrosurgery. Ada yang pernah dengar istilah ESU atau sudah pernah melihat alat ESU? Apa itu ESU? Tadi singkatannya Electrosurgery unit, Pak. ya, electrosurgery unit.
Kira-kira apa itu alat jenis apa? Alat untuk pembedahan, Pak. Ini siapa? Arfan ya. Alat untuk bedah. Arfan, Pak. Alat bedah. Untuk pembedahan. Pernah lihat pisau bedah listrik? Pisau bedah. Kalau lihat secara langsung belum, Pak. Belum pernah. Jadi alat bedah menggunakan frekuensi listrik. Oke, terima kasih. Tadi sudah ada gambaran tentang ESU ya, tentang alat bedah. Jadi alat elektrosubsidi ini atau ESU ini adalah suatu alat bedah yang memanfaatkan listrik. Maka disebut dengan elektrosubsidi ya. Memanfaatkan listrik berfrekuensi tinggi. Jadi prinsipnya yang paling mendasar adalah ESU ini mengalirkan arus listrik melalui jaringan. Maka orang awam menyebutnya pisau bedah listrik. Pisau bedah yang memanfaatkan listrik. Itu kira-kira definisinya bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Mantap. Saya lanjut. Nah, ini sedikit gambaran tentang histori dari munculnya teknologi ini. Ini sebetulnya sudah sangat lama dikembangkan. Sejak tahun 1893 itu sudah mulai ada pengembang atau para ahli sudah mulai memikirkan untuk menciptakan sebuah teknologi yang memanfaatkan listrik untuk pembedahan organ tubuh manusia. Ya. Ada penelitian dari Arsonoval 1893, kemudian berkembang lagi 1909 itu oleh Dorian itu menggambarkan penggunaan instrumen bipolar untuk pembukuan jaringan. Kemudian tahun 1907 itu De Forest memanfaatkan atau menemukan sebuah tabung vakum dan berkembang terus. Ya. 1924 itu mulai digunakan vakum oleh Wyatt yang menghasilkan arus bolak-balik untuk memotong jaringan. Ini gambaran aja tentang perkembangannya. Jadi sudah sangat lama ESU ini mulai dikembangkan. Nah, prinsip dasarnya adalah yang pertama, ya, kita lihat spektrum frekuensi di sini. Frekuensi 60 Hz, 100 kHz, kemudian di atas 500 kHz itu untuk frekuensi radio, kemudian untuk televisi frekuensi radiasi atau pancaran untuk TV. Kemudian untuk yang antara 100 sampai 550 kHz ini yang bisa dimanfaatkan untuk pembedahan. Jadi energi elektromagnetik ini dikonversi ke dalam sel menjadi energi kinetik, ya. Kemudian menjadi energi termal. Jadi efek yang ditimbulkan adalah panas atau energi termal. Kemudian ada media arus AC berfrekuensi tinggi, karena frekuensi garis 50 Hz ini dapat menyebabkan stimulasi sekitar 50 sampai 100, ini bisa dimanfaatkan untuk terapi, jadi biasanya untuk stimulasi ya. Nanti ada di mata kuliah terapi ada tentang elektrostimulator. Ya. Nah, dengan frekuensi yang sebesar ini dapat mendepolarisasi otot dan sel-sel saraf. Kemudian karena frekuensi yang digunakan dengan frekuensi yang tinggi, ya, antara 300 kHz, maka unit-unit ini juga disebut sebagai frekuensi radio atau bedah listrik. Ya, ini ilustrasi untuk spektrum
magnetik yang bisa dimanfaatkan untuk atau bisa diaplikasikan di dalam bidang medis, khususnya dalam bidang pembedahan atau surgery. Oke, mengapa disebut RF atau elektrosurgery? Ya. Pertama karena proses depolarisasi ini dimulai melalui saluran natrium, kemudian kalium, diberi tegangan di dalam atau distimulasi dengan tegangan dalam membran sel, saraf, dan otot. Stimulasi saraf dan otot ini biasanya tidak terjadi jika arus yang dilewati cukup cepat atau sekitar 100 sampai 3 MHz gitu ya. Itu peralihan atau pergerakannya akan sangat cepat sehingga disebut dengan frekuensi radio. Oke, ini gambaran saja untuk pemahaman tentang konsep radio frekuensi. Kemudian ketika ada arus AC atau DC yang mengalir melalui komponen resistor, maka efek yang dihasilkan adalah pembangkitan panas. Jadi ketika ada arus yang mengalir atau dialirkan ke jaringan tubuh manusia, efek yang bisa dirasakan salah satunya adalah panas atau efek termal. Ada juga efek yang lain, ya, efek Faraday, kemudian efek bisa dimanfaatkan terapi atau efek kejut gitu ya. Nah, untuk isolasi atau sistem grounding pada alat ESU, ya, 1000 sampai 9000, sedangkan untuk cutting itu 1000 sampai 4000 volt. Ya. Sistemnya seperti ini untuk elektroda yang monopolar. Nah, sedangkan yang kedua adalah bentuk yang bipolar. Ini saya tunjukkan untuk aksesorisnya setelah ini saya tunjukkan. Sistem kerja untuk yang ini monopolar, teknik monopolar. Jadi di sana menggunakan satu elektroda aktif untuk melakukan pemotongan maupun melakukan koagulasi. Di situ sudah disediakan dua tombol pemilihan seperti ini. Jadi yang kuning untuk potong, sedangkan yang biru untuk melakukan pembekuan atau koagulasi. Ya. Ini kalau yang monopolar, sedangkan kalau untuk yang bipolar, ya, ini memanfaatkan elektroda bentuknya seperti yang saya pegang ini. Jadi di sana dialirkan arus untuk kedua kutubnya, kemudian dibangkitkan oleh atau frekuensi dibangkitkan oleh mesin atau generator yang nanti langsung disampaikan ke atau bisa dimanfaatkan langsung ke jaringan yang akan dibedah. Nah, untuk aksesorisnya yang pertama ini perlu diperhatikan karena biasanya ketika dokter akan melakukan bedah jangan sampai ada aksesoris yang belum siap. Ya, di sana ada yang pertama itu adalah pisau, ya. Ini sudah saya pasang. Ini kelihatan dari sini untuk elektrodanya Kelihatan. ya seperti ini. Ada yang warnanya hitam. Ya. Kemudian untuk yang konsep bipolar bentuknya seperti ini. Jadi ada dua kutub.
kemudian juga ada gunting. Nah, ini tadi saya tunjukkan untuk pisau untuk pemotongan dan pembukuan. Di sana pasti warna ada dua pilihan ya, warna kuning dan warna biru. Yang kuning untuk potong, pada saat melakukan pemotongan kita mengoperasikan yang kuning. Sedangkan untuk membekukan kembali jaringan atau lapisan yang sudah dipotong, kita menggunakan yang biru. Ini aksesoris, kemudian yang perlu diperhatikan juga, ini ada plat, ya, plat silikon untuk pengaman ya, untuk menjaga sampai terjadi kebocoran, ya, ini untuk mengamankan. Jadi ketika melakukan pembedahan, pasien harus diletakkan di plat ini, plat silikon sebagai pengaman. Ya. Kemudian juga ada split yang namanya seperti ini juga plat untuk pasien. Bentuknya seperti ini, kita nanti bisa dimanfaatkan. Kemudian pedal. Sudah saya siapkan itu ada, saya sambil tunjukkan ya, bisa dilihat. Footstep atau pedal kaki, ya. Ini ada dua macam, yang ini untuk yang bipolar, ada juga yang seperti ini, ya. Nah, ini sudah harus dipastikan semuanya berfungsi dengan baik, tidak ada kabel yang putus, tidak ada sehingga tidak ada kebocoran arus di kabel ataupun semua aksesoris yang ada, ya. Itu untuk aksesoris yang perlu disiapkan untuk memastikan alat ESU siap untuk digunakan. Nah, untuk penggunaan, ya, untuk cara mengoperasikan, ya, ini saya tunjukkan, tapi kalau pakai ini biasanya kebalik dulu sini, ya. Ya. Ini sudah saya hubungkan ke jala-jala PLN, ya. Semua sudah saya pasang, langsung ke 220 ya, masih 220. Nah, di sini kita langsung tekan powernya. Bisa kelihatan di situ? Bisa, Pak. Oke, ya. Nah, Bisa, Pak. di sini ada menu yang harus dipahami. Kalau untuk cutting, kita setting yang kuning, ya. Di sini ada tombol naik turun. Kita setting naik turun untuk gayanya. Kemudian kita pilih cutting kalau untuk cutting. Kemudian yang koagulasi juga demikian. Ini bisa kita atur gayanya naik turun. Kemudian untuk yang bipolar juga kita bisa setting. Jadi menu ini untuk pengaturan daya potong maupun untuk koagulasi. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah semua aksesoris dalam kondisi baik. Nah, ini nanti pada saat praktikum bisa dicoba untuk melakukan pengoperasian, ya. Ya, tadi sudah saya tunjukkan. Kemudian yang perlu diperhatikan grounding, ya, grounding pada alat. Ya. Ini bisa menggunakan kabel grounding seperti ini. Tapi kalau di mesin ini sudah cukup aman karena sudah ada grounding. Ya, kita lihat di sini. Kabel power, kemudian groundingnya sudah tersedia. Ya. Kalau belum ada grounding, ya, berarti harus ditambahkan disambungkan kabel grounding yang
lepas ke tanah gitu ya. Jadi ini penting yang untuk memastikan grounding pada alat karena ini Tegangannya apa namanya? Listriknya bakal kena yang lain gitu loh, Pak. Jadi diadakan grounding. Jadi grounding tadi untuk pengaman ya. Barangkali. Ya. Okay. Buat pengalaman karena frekuensinya tinggi. Oke. Ya, terima kasih Arfan, jawaban yang luar biasa. Barangkali Wahid mau menambahkan? Wahid atau Ovi, silakan. Cukup sih Pak. Sebenarnya bersama juga sama Arfan Pak. Oke. Ovi, ada tambahan? Kenapa penting ada grounding, Ovi? Ovi atau Kuncoro? Mungkin bisa bantu menjawab Pak. Fungsi grounding pada itu untuk sebagai pengaman Pak. Oke. Jadi untuk menghindari bocornya arus yang berfrekuensi tinggi ini, jangan sampai bocor ke media atau ke pasien yang akan dilakukan pembedahan. Oke, luar biasa untuk kelas ini. Terima kasih atas antusiasme teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan juga menambah wawasan kita untuk pembelajaran pada topik-topik yang lain terkait dengan elektromedis ataupun khusus tentang alat-alat bedah yang akan kita pelajari pada semester ini. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum ditutup? Tidak ada? Sudah cukup kayaknya, Pak. Terima kasih. Cukup, silakan ditutup Mas Rio. Ya. Baiklah, lapor tingkat 3 setelah selesai mengikuti perkuliahan dari Bapak, laporan selesai. Terima kasih teman-teman, jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Oke, ya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.